البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada penyebutan dalil-dalil yang dibawakan oleh masing-masing pihak dalam permasalahan mufadalah bainal malaikah wa salihil bashar. Yang terakhir kita mengambil dua dalil yang disebutkan di sini oleh pihak yang mengatakan bahwasanya malaikat lebih utama. Di antaranya ayat la yastanghifal masihu ayyakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Nah, sekarang sisi pendalilan mereka bagaimana dari ayat ini? Indah Kashfi. Nah, untuk susunan yang seperti ini dalam lugah Arabiyah, la yastanghifal masihu ayyakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Hal ini menunjukkan bahwasanya al-ma'tuf yang di'athafkan itu lebih utama daripada al-ma'tuf alaih. Yang apa? Di'athafkan atasnya, berarti menunjukkan bahwasanya malaikat lebih utama daripada al-masih. Maka dijawab bagaimana berdalilan dengan ayat ini? Indah Abu Umar. Nah, taruhlah memang demikian, tapi tidak bisa kemudian dikatakan pengutamaan secara mutlak dari semua sisinya. Taib, karena telah sabit keutamaan-keutamaan yang banyak juga pada Isa bin Maryam. Kemudian ayat kedua yang mereka jadikan dalil, qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak. Ini dijadikan dalil bahwasanya malaikat lebih utama. Pendalilannya bagaimana? Talha. Di sini dikatakan wala aqulu lakum inni malak. Nah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengatakan bahwasanya beliau itu malaikat. Nah, sehingga dipahami seandainya beliau mengatakan dirinya malaikat, berarti telah mengklaim sesuatu di atas kedudukan yang telah diberikan. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat lebih utama. Baik. Nah, sekarang jawabannya bagaimana? Hudzaifah. Terus bahwasanya konteks ayat berhubungan dengan apa perintah Allah agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada umatnya bahwasanya beliau itu manusia biasa.
Intinya itu. Manusia biasa yang membutuhkan makan, minum. Nah, bukan dari kalangan malaikat yang tidak membutuhkan makan dan minum, sehingga yang demikian tidak menunjukkan afdaliyah secara mutlak. Nah, tidak menunjukkan bahwasanya malaikat lebih utama dari nabi secara mutlak. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa minhu marwa Muslimun bi isnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Di antara dalilnya juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Mukmin yang lebih kuat atau mukmin yang kuat itu lebih bagus daripada mukmin yang dhaif. Khairun wa ahabbu ila Allah, lebih bagus dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang dhaif. Wa fi kullin khair, dan pada masing-masing keduanya baik yang kuat maupun yang lemah selama masih ada keimanan tetap khair, tetap ada kebaikan. Nah, sisi pendalilannya ikhwan, wa ma'lumun anna quwwatal bashar la tudani quwwatal malaikah wa la tuqaribuha. Dan merupakan perkara yang telah diketahui bahwa kekuatan manusia tidaklah sebanding dengan kekuatan malaikat dan tidak juga bisa mendekati kekuatan malaikat. Dalam artian jauh perbandingan antara kekuatan manusia dengan kekuatan malaikat dari sisi iman. Kenapa? Karena keimanan malaikat tidak mengalami pengurangan. Nah, berbeda dengan keimanan manusia yang sifatnya yazidu wa yanqus. Nah, kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, sekarang jawabannya, wa qala al-akharun adh-dhahir anna al-murada al-mu'minu minal bashar wallahu a'lam fala tadkhulul malaikatu fi hadzal umum. Dan yang zahir dari konteks perkataan Nabi tersebut adalah apa? Orang yang beriman. Al-mu'min yang dimaksud adalah orang dari kalangan manusia. Jadi yang dibicarakan di situ manusia yang beriman, yang kuat, lebih bagus dan lebih dicintai dari manusia yang imannya lemah. Sehingga tidak masuk malaikat dalam keumuman ini. Baik, itu jawabannya. Walaupun sebenarnya ikhwan, zahir dari lafaz jelas al-mu'min al-qawi, yaitu hamba Allah yang beriman, yang lebih kuat, mencakup umum. Memang apa? Sisi keutamaan hamba di sisi Allah adalah apa? Dari kekuatan imannya. Semakin imannya kuat, tentunya semakin bagus dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa minhu ma thabata fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalil yang lain lagi dari Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. An Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala yaqulu Allah ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun min. Perhatikan al-hadis. Hadis muttafaqun alaih. Dari dalam as-sahih namai al-Bukhari wa Muslim. Hadits kursi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya apabila dia mengingatku. Maka apabila dia mengingatku pada dirinya, aku pun mengingatku pada diriku. Dalam artian ketika seorang hamba mengingat Allah
dalam kondisi sendirian, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya juga. Baik. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun min. Dan apabila dia mengingatku dengan menyebutku di tengah-tengah manusia, maka aku pun akan mengingatnya dengan menyebutnya di makhluk yang lebih bagus dari mereka, yaitu di sisi para malaikat. Nah, syahidnya ini, dzakartuhu fi mala'in khairun minhum, akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi makhluk yang lebih bagus dari mereka. Wa hadza nassun fil afdaliyah. Ini nas yang menunjukkan pengutamaan malaikat atas manusia. Baik. Nah, jawabannya bagaimana? Qala al-akharun yuhtamal an yakuna al-muradu khairan minhu lil madhkur lal khairiyah al-mutlaqah. Nah, dimungkinkan yang dimaksud dengan khairun minhum yaitu apa? Yang dimaksud adalah lebih bagus daripada yang disebut. Dalam artian lebih bagus, lebih utama daripada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya itu yang dipuji. Ketika seorang hamba memuji Allah di tengah-tengah manusia, menyebutnya, maka Allah akan sebut dia di sisi makhluk yang lebih utama. Nah, ini yang dimaksud adalah apa? Khairiyah, yaitu lebih bagus daripada yang disebut tadi dari kalangan manusia, bukan kebaikan secara mutlak keseluruhan apa manusia. Ini jawabannya. Jadi maksudnya, kawan, bahwasanya jenis malaikat lebih bagus daripada jenis orang-orang saleh dari kalangan manusia. Nah, tidak dimaksudkan itu lal khairiyah mutlaqah. Maksudnya apa? Bahwasanya jenis malaikat secara keseluruhan lebih bagus daripada jenis orang-orang saleh dari kalangan manusia. Ini tidak. Tapi khairiyah yang dimaksud dalam hadis ini menurut pendapat yang mengutamakan orang-orang saleh yaitu apa? Keutamaan kebaikan dibandingkan dengan kaum yang disebut itu saja. Mafhum? Nah, wa minhu ma rawahu Imamul A'immah Muhammad ibn Huzaimah. Ini gelar Ibnu Huzaimah, gelari dengan Imamul A'immah. Bisanadihi fi kitab at-tauhid. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana jalisun idza jaa Jibril fawakaza baina katifai faqumtu ila syajaratin mithli waqrit tayr faqa'ada fi ihdahima. Berarti bentuk musanna waqra ya dalam bentuk musanna. Ila syajaratin mithli waqrai at-tayri faqa'ada fi ihdahima, maka beliau pun duduk di salah satu keduanya. Wa qa'adtu fil ukhra, aku duduk di sisi yang lain. Taib. Fasammat wartafa'at hatta saddatil khafiqain wa ana uqallibu basari walau syi'tu an amassa as-samaa'a masistu fa nadartu ila Jibril ka'annahu hilsu latiin. Diidhofahkan atau dijadikan ini sifat. Ka'annahu hilsun latiun. Fa'araftu fadla ilmihi billahi alayya. Al-hadis. Ini berhubungan dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibawa oleh Jibril alaihi salatu wasallam, sama-sama Taib duduk di atas waqrat tayr. Taib dari si makna berarti
Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang Jibril secara tiba-tiba. Nah, sampai disifati di sini fawakaza baina katifai. Kemudian aku berdiri menuju ke suatu pohon yang seperti sarang burung, seperti dua sarang burung. Kemudian Jibril duduk di salah satu dari keduanya, aku pun duduk di sisi yang lain. Nah, dan naik, ya, naiklah apa yang diduduki tersebut meninggi, nah, sampai apa saddatil khafiqain. Taib, naik sampai apa menutup ufuk, yaitu dua sisi timur dan barat. Kemudian aku pun membolak-balikkan pandanganku. Seandainya aku ingin untuk menyentuh langit, maka aku akan menyentuhnya. Taib, aku pun melihat pada Jibril, seakan-akan beliau itu adalah hilsun lati. Taib. Nah, itu yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyimpulkan fa'araftu fadla ilmihi billahi alayya. Aku pun tahu keutamaan ilmunya terhadap Allah Subhanahu wa taala daripada diriku. Subhanallah, pada makna yang gharib ini memang maknanya gharib, ada hal-hal yang aneh. Baik. Al-hadits qala al-akharun fi sanadihi maqal fala nusallimu al-ihtijaj bihi illa ba'da thubutih. Memang pada sanadnya ada pembicaraan, kami tidak menerima untuk berhujjah dengannya kecuali setelah betul-betul sabit. Dan hadits ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Naam, Al-Harits Ibnu Ubaid hadza huwa Abu Qudamah Al-Iyadi akhraja Muslim fi sahihi illa anna Ibn Ma'in dha'afah." Ini berhubungan dengan Al-Harits Ibnu Ubaid. Dia dhaif, didhaifkan oleh Ibnu Ma'in, dan Imam Ahmad mengatakan muttaribul hadis. Yang kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir menyimpulkan fa hadzal hadits min gharaibi riwayatih fa inna fihi nakarah wa gharabah fa inna fihi nakaratan wa gharabata alfadhin wa siyaqan ajiba wa la'allahu manam. Hadits ini termasuk riwayat-riwayat aneh yang didatangkan oleh Al-Harits Ibnu Ubaid ini. Padanya kemungkaran dan lafaz-lafaz yang aneh. Dan konteks yang mengherankan. Wala'allahu manam, kemungkinan itu berasal dari mimpi. Kemungkinan dari mimpi-mimpi. Baik. Dan kesimpulannya hadis dhaif secara marfu'. Dan yang rajih itu mursal, dan mursal merupakan bagian dari hadis yang lemah. Adapun tentang makna lafaz gharib di hadis itu, diantaranya ka'annahu hilsun lati. Al-hils huwa kullu syai'in waliya dhahral ba'iri wad dabbah, yaitu segala sesuatu yang ada di belakang punggung unta atau hewan. Walati dari kata al-latu luzuku syai' bi syai', menempelnya sesuatu pada sesuatu yang lain. Berarti kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan seandainya aku ingin untuk menyentuh langit, maka aku akan menyentuhnya. Kemudian aku melihat kepada Jibril, seakan-akan dia itu adalah hilsun lati, yaitu sesuatu yang betul-betul menempel di langit itu. Dalam artian sesuatu yang lebih tinggi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya beliau menyimpulkan bahwasanya Jibril lebih utama. Cuma hadisnya dhaif, tidak bisa kita bangun di atasnya hukum. Baik. Wa hasilul kalam,
أن هذه المسألة من فضول المسائل ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول. Kesimpulan pembahasan ini ya kawan, sebagaimana ditanbih di depan bahwasanya permasalahan ini termasuk fudulul masail, yaitu permasalahan-permasalahan yang tidak penting. Permasalahan-permasalahan yang tidak penting untuk dibahas. Oleh karena itulah banyak dari ulama ahli usul tidak menyinggungnya. Wa tawaqqafa Abu Hanifah rahimahullah fil jawabi anha, dan Abu Hanifah tawakuf dalam menjawabnya, kama taqaddam sebagaimana telah lewat. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Dan zahir di sini dari perkataan muallif Imam Ibn Abil Is sendiri, akhwani fillah, zahiru kalamihi annahu mutawaqqifun. Beliau bertawakuf dalam menentukan mana pendapat yang lebih kuat. Dan al-khulasah sebagaimana disebutkan di depan, apa yang dirinci oleh Syekhul Islam itulah apa yang lebih bagus. Nah, dan memang dalam banyak permasalahan tafadhul ikhwan, mana yang lebih utama, mana yang lebih utama. Pembahasan-pembahasan seperti ini kita dapati taujih dari Syekhul Islam maupun Ibnul Qayyim muwaffaq. Dalam artian mereka senantiasa memberikan masalah sesuai kadarnya. Karena tafadhul bagaimanapun juga harus dilihat dari sisi apanya. Kalau tafadhul secara mutlak sulit. Seperti masalah ini. Mana yang lebih utama? Beliau rinci. Kalau dilihat dari sisi akhirnya, dari sisi akhir kehidupan, di mana manusia telah masuk ke dalam surga, tentunya orang-orang saleh, para anbiya, itu lebih utama. Karena memang di situ negeri Allah persiapkan untuk memuliakan mereka. Sudah tidak dituntut ibadah lagi. Adapun para malaikat terus menerus diberi taklif, diberi pembebanan. Sedangkan dari sisi awal kehidupan di dunia ini, tentunya kondisi malaikat saat ini lebih utama. Kenapa? Karena tidak pernah bermaksiat. Hal ini persis ikhwan dalam masalah-masalah yang lain, seperti misalnya mana yang lebih utama antara Aisyah dan Khadijah. Sulit untuk mengatakan keutamaan secara mutlak. Kenapa? Karena masing-masing punya keutamaan tersendiri yang tidak dimiliki yang lain. Makanya dirinci juga. Kalau dari sisi ilmu tidak syak Aisyah lebih utama. Adapun dari sisi nusrah, dari sisi memberi pertolongan kepada Nabi di awal-awal dakwah, tentu Khadijah lebih utama. Sebagaimana pula khilaf pada masalah mana yang lebih utama, Lailatul 10 akhir bulan Dzulhijjah, 10 akhir Ramadan dengan 10 awal Dzulhijjah. Ini juga dirinci. Kalau malamnya mana yang lebih utama? 10 akhir Ramadan. Kalau siangnya 10 awal Dzulhijjah. Gitu. Jadi bagus ketika seorang mengetahui sisi yang dominan dalam masalah pengutamaan dan tidak dimiliki sisi yang lain. Tidak mungkin untuk kita menetapkan keutamaan secara mutlak. Sulit. Oleh karena itulah dalam masalah ini masing-masing punya keutamaan. Malaikat makhluk-makhluk yang utama yang dekat dengan Allah. Demikian pula para anbiya wa rasul dan orang-orang saleh dari kalangan manusia. Cuman kalau dilihat dari si akhir hidup di yaumul akhir, di surga kelak, ya manusia lebih utama, orang-orang saleh, para anbiya wa rasul yang dimasukkan ke surga. Adapun dari sisi bidayah kehidupan di dunia ini, maka saat ini kondisi malaikat lebih utama. Wallahu ta'ala alam. Naktai bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.